Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diterpa angin kencang saat mendarat sebuah pesawat jenis karavan tergelincir di Bandara Monamani, Dogiai. Ribuan warga ikut misa Natal di Gereja Katedral Merauke. Polresta Jayapura Kota musnahkan narkoba bernilai 500 juta rupiah. Pesawat jenis karavan milik maskapai Rimbun Air dengan nomor pesawat PKOTY tergelincir di Bandara Monamani Sabtu lalu. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pesawat berangkat dari Timika menuju Dogiai. Pendaratan pesawat tersebut tidak berlangsung mulus karena faktor cuaca. Angin yang sangat kencang mengakibatkan pesawat kehilangan kendali dan akhirnya menabrak pembatas runway. Situasi saat itu di sekitar bandara memang angin keterangan dari masyarakat juga cukup kencang yang mengakibatkan kontrol atau hilang kendali sehingga pesawat tergelincir dan menabrak runway. Ya, dari peristiwa itu tidak ada korban. Pesawat ini terbang dari Timika menuju Dogiai. Tapi saat ini pesawat masih di runway ya. Masih di runway. Ya, penumpang selamat semuanya karena hanya mereka tergelincir. Mendapat laporan bahwa terdapat pesawat yang tergelincir, polisi dan tentara langsung menuju ke pesawat untuk melakukan evakuasi pilot dan kopilot. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, pilot dan kopilot selamat. Pesawat itu membawa sembako dari Timika ke Kabupaten Dogiai. Akibat insiden itu pesawat masih berada di semak-semak samping bandara dan dijaga ketat polisi dan tentara. Arthur melaporkan dari Dogiai, Papua Tengah. Polisi melakukan sterilisasi untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan beribadah. Semua titik yang ada di dalam gereja disisir dengan menggunakan alat pendeteksi, termasuk ruangan dalam gereja seperti ruangan pastor dan pimpinan ibadah, serta halaman gereja. Selain itu, saat ibadah Natal, di setiap gereja ditempatkan sebanyak 6 petugas untuk melakukan pengamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Lakukan sterilisasi dari Brimob karena untuk memberikan kenyamanan kepada umat yang akan melaksanakan ibadah di hari ini, sehingga benar-benar masyarakat melaksanakan ibadah benar-benar nyaman dan dalam. Dan setelah kita melakukan sterilisasi, ada juga kita lakukan pengamanan setiap dari 29 gereja yang berada di wilayah Merauke, kita sudah menempatkan semua personil. Jadi ada minimal 6 personil yang kami tempatkan di setiap gereja. Khusus untuk gereja terbesar di Merauke seperti Gereja Katedral dan Peniel ditempatkan sebanyak 20 orang TNI dan Polri. Sementara itu di Jayapura, Kapolda Papua mengunjungi sejumlah gereja untuk memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan lancar. Tidak hanya mengunjungi gereja, Kapolda juga membagikan parsel kepada para pengurus gereja. Gereja yang dikunjungi yaitu GKI Pengharapan, Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi APO. Ini harus semua berjalan dengan baik, sehingga bisa pulang untuk mempersiapkan Natal di tengah-tengah keluarga masing-masing. Nah, saya sangat berharap dengan pengendalian minuman keras yang saya perintahkan kepada Polres jajaran di wilayah Papua, untuk kita pastikan malam Natal itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa minuman keras. Sehingga kita berharap dampak daripada konsumsi minuman keras itu tidak akan ada kejadian baik mulai dari yang ringan, laka lantas, sampai mungkin nanti bisa terjadi pembunuhan dan lain-lain. Nah, ini malam ini kita akan, satu pertemuan kita akan ngecek di semua jajaran. Dan saya sangat yakin dan percaya
bahwa orang Papua malam Kudus itu malam yang sakral bagi kita tanah Papua pasti akan dijaga supaya damai Kristus bisa hadir di tengah-tengah kita. Sementara di tempat yang berbeda, Wakapolda Papua juga mengunjungi beberapa gereja untuk memberikan parsel Natal kepada pengurus gereja. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, ratusan polisi menggelar apel pengamanan Natal Sabtu lalu. Gelar pasukan Operasi Lilin Kartens tahun 2022 digelar di halaman Mapolres. Penjabat Bupati Yapen, Sifrianus Justus Mambai, hadir langsung dan memimpin apel pasukan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Apel Operasi Lilin Kartens 2022 untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam perayaan Nataru. Nah, dalam operasi Kartens ini di bawah pimpinan Kapolres itu melibatkan 300 personil yang juga terdiri dari berbagai elemen polisi, TNI, tapi juga ormas yang ada. Dan kita berharap bahwa dengan operasi lilin ini akan memberikan rasa nyaman, rasa aman, damai bagi seluruh proses-proses perayaan Natal dan Tahun Baru di bulan Desember, tapi juga sampai memasuki Tahun Baru 2023. Bupati meminta aparat memberikan rasa aman dan damai di tengah masyarakat. Ia juga menjamin kesiapan logistik sembako, BBM, dan rumah sakit saat perayaan Natal dan Tahun Baru berlangsung. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi mengatakan pihaknya juga akan menggiatkan patroli rutin serta melakukan deteksi dini terhadap tempat-tempat yang dianggap rawan. Secara teknis untuk pelaksanaannya kita lakukan dengan patroli rutin. Jadi di tempat-tempat tertentu yang kami anggap rawan untuk pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi sebelumnya kami juga melaksanakan deteksi dini terhadap tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya tindakan-tindakan kejahatan. Untuk personil yang dilibatkan kurang lebih 300, itu dari anggota Polri sendiri dengan TNI, plus beberapa dukungan dari elemen-elemen masyarakat. Pelaksanaan perayaan Natal di masing-masing gereja, kami akan tempatkan personil, baik TNI maupun Polri, untuk membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ibadah Natal di tiap-tiap gereja. Dalam pengamanan perayaan ibadah Natal di masing-masing gereja akan ditempatkan personel TNI Polri untuk membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ibadah di tiap-tiap rumah ibadah atau gereja. Tim Liputan melaporkan dari Merauke, Jayapura, dan Yapen. Ribuan umat Kristiani di Merauke memadati gereja Katedral Merauke untuk melaksanakan ibadah Misa Natal. Namun karena jumlah jemaat yang membludak, sebagian jemaat terpaksa beribadah di jalan raya di tengah guyuran hujan. Sementara ibadah Misa Natal nih Pak Alex? Iya, betul. Iya, kenapa di luar Pak Alex? Memang di dalam sudah full, tapi karena antusias untuk Natal, jadi walaupun hujan gerimis dan tidak mendapat tempat di dalam, antusias kami untuk merayakan Natal tetap semangat. Ini sementara ibadah Misa Malam Natal ya? Iya. Ini di luar ya Bu? Iya. Kenapa di luar memang? Tidak apa-apa biar di luar juga. Misa Malam Natal dipimpin Uskup Agung Petrus Canisius Mandagi. Dalam khotbahnya ia mengatakan, Natal penuh damai harus tercipta di tanah Papua dan kebersamaan dan persaudaraan harus terus dijaga. Meski diguyur hujan, ribuan umat di Merauke tetap antusias mengikuti ibadah Misa Malam Natal di Gereja Katedral Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Jayapura Kota. Kepolisian Resort Jayapura Kota memusnahkan minuman keras dan ganja senilai 500 juta rupiah. Pemusnahan barang terlarang ini dilakukan di lapangan Karang PTC, Distrik Jayapura Selatan. Ganja dan minuman keras ini merupakan hasil sitaan yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Jayapura Kota selama 6 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan dan dituangkan ke dalam tanah, sementara ganja dan obat-obatan terlarang dimusnahkan dengan cara dibakar. Narkotika yang dimusnahkan yakni ganja seberat 18 kg, minuman keras ilegal sebanyak 1.300 botol, serta ratusan liter miras oplosan.
Barang terlarang ini disita dari sejumlah tempat, diantaranya tempat hiburan malam, pelabuhan, apotek, hingga penangkapan terhadap pengedar ganja. Barang bukti hasil pengungkapan kasus dari jajaran Sat Narkoba Polresta maupun yang jajaran Polres Kota Jayapura itu ada 4 jenis ganja, kemudian ada obat terlarang, minuman keras, dan juga minuman lokal. Untuk ganja sendiri itu ada 18 kg lebih ya, yang kita musnahkan. Kemudian untuk obat terlarang jenis psikotropika itu 972 butir. Minuman keras ada 1.324 botol dari berbagai macam merek. Dan juga ada minuman lokal sejumlah 293 liter jenis cap tikus dan Shopee. Ini hasil dari pengungkapan kita sebenarnya kalau setahun cukup banyak, ini kurang lebih 6 bulan terakhir ya yang kita bisa ungkap. Ya tentunya ini sebagai momentum kita juga ya memperlihatkan kepada warga masyarakat bahwa kinerja yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polresta Jayapura ini bisa disaksikan dan tentunya kita lakukan pemusnahan. Kapolres menambahkan pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen polisi dalam membantu pemerintah untuk bersinergi mencegah peredaran ganja, minuman keras, hingga obat-obatan terlarang yang merusak generasi muda di Kota Jayapura. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.